sukses di atas penderitaan orang lain? Ada apakah dengan meraih kesuksesan di atas penderitaan orang lain? Mari kita simak sama-sama. Ada apa dengan meraih kesuksesan di atas penderitaan orang lain yang ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya meraih sukses di atas penderitaan orang lain. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Saudara, di saat suasana genting perekonomian sedang kejepit, di satu sisi orang merasa bahagia dan merasa sukses adanya. Saat itu di perkampungan terpencil adanya di pinggir kota, kebiasaan mereka kehidupannya sangat sederhana sebagai buruh tani. Namun di satu sisi ada salah satu warga, katakanlah dipandang mata oleh masyarakat orang yang paling sukses, yang terkaya, tidak ada yang menandingi. Pada saat orang terkaya tersebut, katakanlah yang memiliki tanah luas pertanian, tentu saja tidak lepas dari membutuhkan tenaga kerja bertani adanya. Beliau memiliki bodyguard untuk bagian pengawasan pekerja-pekerja yang ada di sawahnya. Namun di satu sisi, entah kenapa, sebetulnya para penduduk mengetahui dengan adanya perilaku seorang bos kaya, katakanlah, yang kurang senonoh terhadap seorang wanita atau terhadap dengan wanita. Kalau orang Jawa bilang tukmis, tapi ya bahasa yang sebenarnya katakanlah hidung belang saja. Merasa orang sukses, penampilannya matching, dan selalu iseng terhadap tenaga kerja yang wanita cantik. Satu demi satu si wanita itu direnggut harga dirinya, yaitu kehormatannya. Namun sekalipun mereka adalah rakyat kecil, tidak mau berdiam diri. Mereka bermusyawarah dengan sesepuh-sesepuh yang ada di tempat. Lantas mereka dengan sepakat untuk menyelesaikan perbuatan si bos kaya tersebut. Salah satu seorang bapak yang anaknya pernah digagahi orang tersebut mengatakan kepada sesepuh, "Mohon maaf Bapak sesepuh, kami orang kecil tidak berdaya. Bagaimana kalau saya menuntut? Yang ada dia cuman namanya orang kaya ya. Dia paling-paling begini, mau minta uang berapapun akan saya kasih. Padahal kita sekalipun orang nggak punya, Pak. Saya punya harga diri. Yang namanya kehormatan tidak bisa diukur dengan uang. Tapi bagi dia segala-galanya." Lantas seorang sesepuh mengatakan, "Memang begini Pak,
kita tuh beda dengan mereka. Katakanlah kita beda dengan dia. Itu menurut dia. Dia secara pribadi begini. Ego, merasa dirinya punya lebih, dipandang masyarakat dia paling orang sukses. Bahkan dia menguasai tanah pertanian dengan begitu luas berhektar-hektar, bahkan melibatkan pekerja-pekerja banyak sekali. Di satu sisi memang dia ego juga, kekurangannya dia sebetulnya banyak. Kalau boleh kita bicara secara akal sehat ya, coba pikir kembali, kata si sesepuh mengatakan demikian. Sebenarnya yang kaya itu kita, bukan dia. Lantas satu warga mengatakan, maksudnya apa sih sesepuh? Saya nggak paham. Begini Pak, orang kaya yang sebenarnya di hadapan Allah, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, mensyukuri nikmat, berperilaku yang mencerminkan sebagaimana layaknya orang Islam. Nah sekarang kita kembali kepada dia. Maaf nih, bukan suuzon, emang kenyataan kan demikian. Penampilannya magic, tapi kalau dilihat dari sikapnya, kalau orang bilang menjijikan. Setiap wanita-wanita yang dia sukai, dia gagai. Ya memang dia punya bisa, mau ngasih uang berapapun dikasih. Tapi bagi kita bukan itu yang dimaksud. Sekalipun kita orang miskin, kita punya harga diri. Kalaupun memang dia menyukai seseorang secara hukum Islam, kan melalui pernikahan, seperti itu, bukan berarti seperti binatang. Apa yang dia mau, dia makan, ibarat kata gitu. Yang penting dia punya uang banyak, dia berkuasa. Itu salah. Jadi kenapa saya mengajak kita berembuk, kita datangi dia, kita bicara baik-baik. Lantas ada lagi yang jeletuk para warga. Bapak sesepuh, bukannya kami nggak mau, memang sudah cukup lama, tapi kami mentoknya apa? Kekurangan kita adalah kekuatan kita. Lantas sesepuh mengatakan, maksudnya kekuatan apa? Ya sesepuh tahu sendiri, bodyguardnya bikin serem. Dia orang kaya raya, apa aja bisa. Kita orang kecil, nggak didengar. Apalagi kalau kita bicara masalah hukum, kita ditantang. Lantas sesepuh mengatakan, bapak-bapak yang merasa dirugikan anaknya, kehormatannya sudah terambil oleh dia. Itu penting. Negara kita negara hukum. Hukum itu tidak pandang kaya atau miskin. Kalau memang itu salah, ya harus mengikuti prosedur. Kalau memang itu benar, ya kita tegakkan kebenaran. Seperti itu. Bukan berarti memandang orang kaya atau miskin. Itu sudah lain urusan. Kalau memang salah, sekalipun dia kaya, mau jenderal, tetap harus sesuai dengan hukum. Lantas semua warga yang ada, yang terkait dengan anaknya, sudah digagai oleh bos kaya tersebut, mengatakan dengan kalimat senada, ya terserah sesepuh gimana baiknya. Lantas singkat kata, setelah 1 minggu, mereka sudah kompak bertemu dengan adanya orang terkaya tersebut. Sebelum nyampe ke rumah, dihadang oleh beberapa preman. Ada apa ini rame-rame? Lantas salah satu preman mengatakan, bukannya kalian suruh kerja, kenapa pada ngumpul di sini? Lantas sesepuh jeletuk berbicara, begini bapak-bapak, mohon maaf, sengaja kami memang ingin bertemu dengan bos. Ya pada waktunya kerja nanti kerja, ini karena penting ingin bertemu. Lantas satu preman lagi, sombong banget dia, ada urusan apa dengan bos? Tidak semudah itu dengan bos ketemu, bos lagi sibuk. Lantas sesepuh mengatakan, mohon maaf adik-adik,
percayanya, kalian masih muda-muda, saya udah tua, kami ada urusan dengan beliau. Nanti kalian akan tahu kenapa kami datang rame-rame ke pos Anda. Lantas dilanjutkan oleh sesepuh dengan para warga, melanjutkan hadir ke rumah. Lagi-lagi dicegah oleh preman yang lainnya. Ada apa nih, Pak? Kenapa rame-rame ke rumah, bos? Bosnya lagi istirahat. Lantas seorang sesepuh mengatakan, "Dek, tolong sampaikan dengan bos Anda. Saya nunggu di teras saja, nggak usah masuk ke dalam. Sampaikan saja. Saya hanya kepingin ketemu saja. Itu saja, nggak ada yang lain." Memang sempat agak sulit untuk menembus bertemu dengan bos. Lantas ada lagi preman datang. "Ini ada apa nih rame-rame begini tuh, Ben? Bukannya mereka suruh pada kerja, kok pada ngumpul?" Kata salah satu preman lagi. "Memang anak buah butuh banyak banget, ada di mana-mana, di seluruh penjuru di tanah pertanian yang ada. Bahkan di lingkungan rumahnya dijaga-jaga oleh para bodyguard yang ada." Lantas sesepuh dengan santunya dan sabar berbicara dengan preman yang baru saja sampai. "Begini, Dek, karena mereka semuanya muda, makanya sesepuh mengatakan, Dek, kami ini memang ada penting banget, hanya ketemu saja dengan bos. Tolong sampaikan, saya nunggu di teras saja, nggak usah sampai masuk ke rumah. Itu di teras kan luas, kami akan nunggu di situ sebentar. Mohon tolong," kata si Ustaz sambil mohon-mohon. Lantas disitulah terjadi pertemuan. Si bos langsung keluar. Dan kebiasaan beliau, penampilannya matching dan arogan, merasa dirinya punya lebih, seolah-olah dia orang yang paling hebat. Sekalipun bertemu dengan sesepuh, sikapnya sama dengan yang lain. "Ada apa nih, Pak?" Lantas sesepuh dengan santai dan santunnya mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lantas dijawab, "Waalaikumsalam." Cuman begitu saja. Kayaknya agak berat menjawab salamnya. "Begini, Bapak, mohon maaf sebelumnya. Kehadiran saya dengan anak buah Bapak di sini, ingin ngobrol-ngobrol kecil. Mohon maaf, minta waktunya sedikit saja." "Silakan, ada apa? Langsung aja. To the point," kata si bos mengatakan demikian. "Bisa bicara sambil duduk. Saya pribadi saja dengan Bapak." Lantas mereka duduk. "Mohon maaf, barangkali saya lancang. Apakah Bapak mengenal ini?" Sambil menunjukkan kepada orang-orang yang terkait yang anaknya pernah digagai oleh si bos. Lantas si bos mengatakan, "Ya, saya kenal, itu karyawan saya. Bahkan anaknya pada kerja di tempat saya," kata si bos mengatakan demikian. Lantas dilanjutkan oleh sesepuh, "Begini, Pak, Bapak kan yang merasakan, Bapak yang melakukan. Apakah Bapak betul menggauli anak Bapak ini yang ada di sini, yang saya tunjukkan?" Sambil dia bingung, ketar-ketir, lantas dengan beringasnya, "Kenapa Bapak menuntut saya? Nggak ada hubungannya dengan Bapak sesepuh." Lantas Bapak sesepuh, sekalipun dia beringas, dia dengan santainya melanjutkan pembicaraan dengan lugas. "Begini, Pak, itulah kehadiran saya, pentingnya di situ. Mohon maaf sebelumnya, kami memang orang kecil, tapi di mata Allah sama. Hukum tetap berjalan. Kalau memang Bapak memang melakukan, Bapak harus bertanggung jawab di hadapan hukum." Lantas si orang kaya
itu salah. Sebenarnya mereka itu sudah mengetahui dengan sikap Bapak. Hanya karena Bapak orang sukses, mereka diam, dan diam bukan berarti menghormati Bapak. Sekarang begini aja, apakah Bapak siap berhadapan dengan hukum atas perbuatan Bapak? Menurut sesepuh mengatakan demikian. Tiba-tiba si bos itu marah sambil melemparkan porsi yang diduduknya ke arah salah satu karyawan yang ada di situ. Tiba-tiba sesepuh lantas mengulurkan tangan kanannya. Dengan gerakan tangannya, kursi yang dilempar ke salah satu karyawannya bisa melempar balik ke bosnya. Dia terjatuh, teriak, "Apaan ini? Kenapa kursi yang saya lempar ke orang itu bisa balik ke saya? Sakit nih. Baru kali ini saya menghadapi hal begini." Tiba-tiba kebetulan ada beberapa bodyguardnya yang memang sedang memantau mendekati si sesepuh. Dia merasa curiga bahwasanya sesepuh punya lebih. "Baik sesepuh," salah satu bodyguard mengatakan demikian, "jangan macam-macam dengan bos saya. Itu bos saya. Apa yang kau lakukan sehingga si bos saya jatuh tersungkur dengan porsi itu?" Lantas sesepuh tetap tenang dan bicara dengan lugas. "Tidak usah kencang-kencang suaranya, slow aja," kata sesepuh mengatakan demikian. "Apakah kalian tahu yang baru saja? Bukankah kalian juga menyaksikan kursi itu kan dilempar oleh bos kalian? Ternyata kursi itu nggak mampu terlempar ke orang yang dimaksud, malah dia yang kena. Sekarang begini adik-adik, kalian adalah pesuruh-pesuruh kepercayaan oleh bos. Ada satu kalimat, barang siapa yang menanam biji benih dengan bahan biji benih yang baik, insya Allah hasilnya akan baik pula. Akan tetapi barang siapa yang menanam biji yang busuk, yang memang sudah tidak layak untuk benih, akan mendapatkan kegagalan pula. Begitu pula kalian. Kalau bosnya memang sudah serakah, berbuat semaunya sendiri, tidak menghormati orang lain, yang ada ego, sama anak buahnya seperti itu, beringas berlakunya. Seperti kalian nih, kalian masih muda, masih jauh dengan saya usianya, tapi kalian tidak punya sikap menghormati orang lain. Saya orang tua, sesepuh langsung tegas bicara demikian. Satu lagi bodyguard berani. "Jadi Bapak menantang kami?" "Apa yang dimaksud menantang?" kata sesepuh. "Saya dengan lugas bicara apa adanya. Saya bicara dengan hukum, bukan semau saya. Mereka menuntut dengan haknya. Coba kalian bodyguard ini dengarkan baik-baik," kata sesepuh. "Kalian juga punya hak. Coba kalau kalian diperlakukan sama bos dengan tidak baik, bagaimana rasanya kalian?" Sempat sontak pemuda-pemuda itu diam sejenak. Si bodyguard yang ada. Sekarang begini aja," kata sesepuh. "Lebih baik kalian urus bos kamu tuh yang jatuh belum bangun." Lantas mereka mendatangi bosnya, dibangunkan untuk duduk. Lantas si bos mengatakan, Bapak, baru kali ini saya mendapatkan pelajaran. Belum pernah seumur-umur saya mendapatkan hal seperti ini." Lantas sesepuh dengan santunya, "Mohon maaf Pak,
Kalau baru saja yang terjadi memang Bapak terlempar oleh kursi yang Bapak lempar, itu karena atas perbuatan Bapak. Segala sesuatunya yang terburuk yang dibuat oleh Bapak ya akan menangkan diri Bapak sendiri, bukan orang lain. Jangan Bapak salahkan orang lain. Seyogianya Bapak introspeksi diri. Kenapa saya berbuat jahat, kasar dengan orang lain? Akan memakan diri Bapak sendiri. Jangan pernah sombong. Sambil menggerak-gerakkan jarinya, si sesepuh mengatakan demikian lantas melanjutkan pembicaraan. Harta ini semata-mata titipan Allah, bukan milik Anda. Tapi kalau Anda menggunakan dengan cara salah, insya Allah ada saatnya Anda akan merasakan seperti orang Anda lihat di sini, betapa tersayat hatinya. Sudah fakir miskin, ditindas lagi. Tiba-tiba si bos itu lantas bangun. Dia malah tidak jera, melemparkan lagi kursi ke arah sesepuh. Lantas sesepuh sengaja ingin membuktikan supaya dia sadar. Begitu kursi yang dilempar ke sesepuh, sesepuh hanya menggerakkan kepala, menghentikan kursi itu berhenti di awang-awang, tidak tersentuh ke tanah dan tidak sampai ke sesepuh. Merasa dikejutkan, baik bodyguard yang ada, termasuk si orang kaya tersebut dan termasuk karyawan-karyawan yang sedang berkumpul di situ juga. Semuanya bengong. Ada yang jeletuk. Anak buahnya bos, yaitu si petani yang sedang menuntut. Wah, hebat sesepuh. Ini mah bukan orang sembarangan. Lihat aja itu kursi dilempar malah diam tuh di awang-awang, tidak menyentuh bumi. Lantas satunya lagi, biar kapok, biar jerah, biar sadar, biar taubat dia. Dasar orang kaya nggak tahu diri, tidak tahu syukur, maunya enak sendiri, kita ditindas. Lantas satunya, diam aja, kita lihat aja dulu lanjutannya gimana. Sesepuh lantas sesepuh mengatakan, Bapak, engkaulah orang terkaya katanya disegani oleh masyarakat. Coba Bapak pikirkan, saya kasih contoh kecil aja. Bapak punya tanah luas berhektar-hektar. Siapa yang mengerjakan semua itu? Tidak lepas dari mereka tuh yang pada ngumpul di sini. Seandainya Bapak punya pertanian, tidak punya karyawan, siapa mengerjain? Tidak mungkin, mustahil kalau dikerjain sendiri. Jadi kesuksesan Bapak secara tidak langsung adalah mereka yang berjasa. Tapi Bapak tindas, bahkan karyawan wanitanya dianggap seperti binatang, digagai demi kepuasan semata. Kata sesepuh mengatakan demikian. Lihat kursi itu. Tadi yang pertama Bapak melempar ke anak buah Bapak. Ternyata senjata makan tuan. Kursi itu kembali mendorong Bapak jatuh. Sekarang kursi ini masih ada. Dia tidak bergerak kemana-mana. Anda sudah tidak sopan dengan saya. Sudah melebihi dari tidak tahu diri. Saya datang ke sini dengan karyawan Bapak dengan baik-baik. Tapi Bapak memang benar-benar tidak tahu rasa syukur kepada Allah. Ternyata memang benar adanya sikap kepribadian Bapak tidak seperti layaknya orang muslim. Saya akan bertanya dengan Bapak, apakah Bapak sampai saat ini masih mendekatkan diri pada Allah apa tidak? Kalau menurut saya ini bukan susun apa adanya. Dilihat dari sikap perilaku Bapak, tidak menunjukkan mencerminkan sebagai orang muslim. Sudah ego, selalu
adanya kecurangan-kecurangan dia selama jadi bos adalah dia memiliki aliran yang menyimpang. Begitu domba ditiupkan ke sesepuh sudah mempersiapkan diri. Tiba-tiba angin besar mengarah ke sesepuh mengatakan, apa yang kau bisa silakan, tapi jangan salahkan saya. Segala perbuatan Anda yang akan merasakan sendiri akibatnya. Tiba-tiba ditiupkan si dompet itu. Tiba-tiba angin kencang, hawa panas diarahkan